Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Keislaman Ibu Dr. Siti Muhammadul Hasanah MPD. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan FIK Bapak Milani Albar MPDI. Dan yang kami hormati seluruh pemateri pada kegiatan siang hari ini. Ada Pak Dr. Sutomo MSOS dan ada Pak Eko Yusuf Wahyudi MPD dan tentunya seluruh mahasiswa peserta kegiatan pada siang hari ini, yakni kegiatan diseminasi hasil program FIK berdampak 2025 sesi keempat. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya, sehingga kegiatan desiminasi hasil program FIK berdampak 2025 akhirnya sudah sampai pada sesi desiminasi terakhir, yakni sesi keempat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas jasa Waalaikumsalam. beliaulah Baik. akhirnya kita dapat menikmati indahnya Islam. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, marilah kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan Al-Fatihah, dengan harapan kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan tentunya hasil dari program FIK berdampak yang sudah dilaksanakan oleh seluruh tim nantinya dapat bermanfaat baik bagi Fakultas Ilmu Keislaman maupun bagi kita semua. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. eh, Agenda selanjutnya yakni sambutan sekaligus penutupan kegiatan Fakultas FIK berdampak secara simbolis yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Melani Albar MPDI. Kepada yang kami hormati Bapak Melani Albar MPDI, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-khairu wa syarbi masyiatillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'dah. Mohon izin, barusan 30 menit yang lalu saya ditelepon dikonfirmasi oleh Bu Nunung ya, Bu Dekan untuk bisa memberikan atau mewakili sambutan pada kegiatan FIK berdampak hari ini. Oke, yang kami hormati Ibu Isna selaku Ketua Komandan PRC, Peace Education Research Center ya PRC, sama tim tentunya. Yang kami hormati dua narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini, Bapak Dr. Sutomo dan juga Mas Eko Yusuf, juga Sekretaris Prodi PAI, dan juga para hadirin ya yang bergabung pada kesempatan Zoom hari ini. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah, sehingga dengan barokah kenikmatan tersebut kita semuanya bisa beraktivitas bagaimana mestinya, termasuk pula hari ini, dan juga kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan yang luar biasa oleh teman-teman dari PRC ya, yaitu webinar berkaitan dengan eh, diseminasi hasil program FIK berdampak. Ini satu program yang sangat luar biasa sekali yang dijalankan oleh teman-teman di PRC. Tentu kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya, terutama kepada Bu Isna selaku Komandan PRC. Ini sudah sangat kreatif dan inovatif di dalam melaksanakan kegiatan. Terutama ini kan lanjutan dari kegiatan skripsi sebenarnya. Yang kemarin itu sudah selesai, kemudian masih bisa dilanjut dengan program-program lain. eh, Ya, akhirnya muncul FIK berdampak ini. Bagaimana yang beberapa sesi ya sudah berjalan dan hari ini menjadi kegiatan diseminasi atau webinar keempat yang terakhir. Berarti ada tiap tiap webinar empat dua nih, dua. Berarti ada delapan 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 diseminasi hasil. Oke, itu sangat
luar biasa bagi kami. Terima kasih Bu Isna dan tim dan juga para dosen yang apa, mengikuti atau lolos untuk bisa mengikuti kegiatan FIK berdampak ini. Di mana mungkin kegiatan ini tentu ada beberapa hal yang atau beberapa kendala ya mungkin dari sisi mungkin sisi pembiayaan karena mungkin nominal 500 itu apa arti 500 untuk sebuah kegiatan apa pengabdian ya tapi tidak menyurutkan semangat semuanya untuk tetap bisa berinovasi dan kreatif di dalam menjalankan kegiatan itu ini bahasa bahasa ini ya bahasa apa namanya eh, diplomatifnya. Kalau mungkin saya pengusaha itu mungkin kegiatan ini tahun depan harus tetap berjalan dengan kita support pembiayaan yang lebih besar. Nah ini kalau bahasa pengusaha. Tapi karena ini bukan pengusaha ya, jadi semuanya berdasarkan apa kekuatan yang ada. Tapi semangatnya kegiatan yang semacam ini diupayakan, ya diupayakan tetap terus berjalan. Karena ini baru 1 tahun pertama ini lembaga baru di FIK, BRC dan sudah menunjukkan apa kegiatan yang sangat luar biasa, mulai dari skripsi dan juga lanjutannya yaitu FIK berdampak ini. Barangkali itu biar tidak berpanjang lebar agar apa yang sudah disiapkan oleh dua narasumber itu Pak Tomo dan Mas Eko Yusuf bisa tersampaikan dan tentu bisa kita nikmati hasilnya atau bisa kita ketahui dan kemudian mungkin bisa kita terapkan di masing-masing lingkungan kita apa yang itu stok. Terima kasih. Begitu Bu Isna yang bisa saya sampaikan dan akhirnya dengan kegiatan webinar series keempat FIK berdampak di mana ini juga menjadi kegiatan terakhir barangkali secara simbolis ya kita cukupi atau kita akhiri di sini dan semoga di tahun-tahun berikutnya bukan di kesempatan berikutnya bisa terus berjalan tentu dengan yang sangat lebih apa namanya Amin. lebih bermanfaat lagi. Terima kasih ya dari saya. Cukup dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan ke Bapak Milani Albar. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita lanjut ke sesi webinar series keempat, diseminasi hasil program FIK berdampak 2025 yang pada hari ini ada dua materi yang sangat luar biasa, teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah materi Capacity Building, Leadership and Organization Management dalam mempersiapkan pemimpin masa depan berkarakter moderat pada pengurus OSIS MAN 2 Turen Malang yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sutomo M.Sos. Dan materi yang kedua dengan judul Pengembangan Kapasitas Guru dalam mewujudkan madrasah damai melalui penerapan budaya madrasah berbasis kurikulum cinta di MI Rodotul Ulum yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Yusuf Wahyudi MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Sutomo M.Sos untuk menyampaikan hasil program pengabdian masyarakat yang sudah dilaksanakan pada bulan atau periode sebelumnya. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Sutomo M.Sos, waktu dan tempat kami persilahkan. Eh, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap pimpinan Fakultas Ilmu Keislaman yang saya hormati, yang saya banggakan, wabil khusus pada Bapak Kandidat Dr. Mailani Akbar yang sebentar lagi akan masuk kuliah S3, mudah-mudahan kita doakan. Direktur PRC, Kandidat Dr. Bu Isna, dan tim, bisa sudah lupa lama ya, sama Bu Isna nggak tahu sampai di mana juga.
lupa bertanya, lupa bertanya atau sungkan ya. Saya mau sungkan mau tanya sungkan gitu ya. Baik teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini terima kasih tentu kami sampaikan kepada segenap keluarga besar FIK yang sudah berinisiatif, termasuk komandannya Mbak Isna yang terus berupaya untuk menjadikan fakultas kita itu memiliki dinamika yang menarik dalam aspek akademik. Saya pikir ini perlu kita apresiasi dan mudah-mudahan manfaat. Ya, mudah-mudahan manfaat. Teman-teman sekalian, ini bisa langsung loh Mbak ya. Bisa langsung nampak ya. Nggih, langsung. Oke. Teman-teman sekalian, kenapa topik atau tema ini menjadi penting? Kami merasa bahwa kebutuhan hari ini dan masa depan itu adalah kebutuhan yang tidak gampang. Terkhusus lagi dalam hal menciptakan atau membentuk sebuah pemimpin-pemimpin masa depan yang tidak hanya sekedar pemimpin, tapi juga pemimpin yang memiliki karakteristik yang dibutuhkan oleh negeri ini atau oleh dunia. Maka dari itu, dalam kegiatan FIK berdampak ini sengaja kami menggunakan topik membangun karakter moderat pada pemimpin masa depan. Kegiatan ini sudah kita lakukan sebenarnya di MAN 2 Kabupaten Malang. Dan tidak hanya itu, sebenarnya di beberapa tempat yang lain, Mbak Isnain juga materi yang sama sudah saya sampaikan. Misalkan di hari Rabu kemarin saya sampaikan di seluruh pengurus dan pengasuh guru di keluarga besar Pondok Pesantren Asadzili 4 yang ada di Putuk Rejo itu juga saya sampaikan topik dan tema yang sama dan kebetulan memang teman-teman yang ada di pondok juga menghendaki aspek kepemimpinan. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, eh, bicara soal pemimpin itu sebenarnya bukanlah perkara yang mudah, melainkan dibutuhkan karakteristik leadership yang kuat. Sehingga pemimpin itu tentu bisa menjadi teladan dan benar-benar berbuat sebagai pelayan dan tidak hanya sekedar dia penikmat dari kursi kepemimpinannya. Nah, makanya di awal ini yang harus kita perkuat kita semuanya adalah teman-teman sekalian bahwa kita itu jangan hanya senang atau pengen menjadi leader. Jangan hanya suka menjadi top leader, tapi kita harus berpikir lebih dalam bahwa ketika kita sudah menjadi leader itu, apa yang bisa kita lakukan? Makanya ini saya tekankan kepada kita semuanya, teman-teman semuanya, bahwa menjadi seorang pemimpin itu sungguhnya adalah kita ini pelayan, bukan penikmat dari kepemimpinan itu. Nah, dari sini kita ingat betul, teman-teman sekalian, adalah salah satu nukilan hadis itu yang memberikan inspirasi bagi kita semuanya untuk terus bermuhasabah, yakni kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap kalian, setiap kita semuanya ini, sesungguhnya kita ini adalah pemimpin dan setiap apa yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, ini sebagai entry point pertama ketika kita sudah meneguhkan dalam diri kita, baik secara person maupun nanti dalam komunitas tertentu, kalau kita ini menjadi pemimpin, ya kapanpun itu akan dipertanggungjawabkan. Minimal memimpin dirinya sendiri, dan tentu harapan besarnya adalah teman-teman semuanya yang tergabung dalam webinar ini menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang jauh lebih hebat. Ini prinsip yang paling penting. Berikutnya teman-teman sekalian, ada dua hal yang sering kali kita lupa bahwa antara leader dan leadership itu maknanya berbeda. Jadi kalau bicara soal leader, pemimpin, itu bicara soal individu yang memiliki kemampuan untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain. Jadi ini ngomong soal individu, itu leader, pemimpin. Sedangkan leadership atau kepemimpinan itu adalah proses atau kemampuan untuk memotivasi, membimbing dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dua hal ini yang harus dipahami di awal oleh kita semuanya, teman-teman sekalian, bahwa leader atau pemimpin itu adalah ngomong individu. Jadi bagaimana kita individu-individu, person-person yang memiliki kemampuan untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain. Tentu mempengaruhi orang lain di sini adalah hal yang positif, yang baik.
bukan yang sebaliknya. Sedangkan leadership itu bicara soal kepemimpinan, berarti proses atau kemampuan untuk memotivasi, membimbing, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau kepemimpinan itu berarti ngomong soal organisasi, ngomong soal komunitas, kelompok, dan lain sebagainya. Tapi leader itu adalah bicara soal person atau individu. Untuk itu singkatnya teman-teman sekalian bahwa leader itu adalah orangnya dan leadership itu adalah tindakan serta kemampuannya. Nah, ini jadi teman-teman sekalian, saya pikir teman-teman hari ini juga harus terus belajar bahwa leader dan leadership itu harus menjadi satu kesatuan dalam diri kita semuanya, sehingga kita tidak hanya sekedar bisa menjadi leader, tapi kita harus memiliki kemampuan leadership yang bagus. Dalam konteks apa? Ya tentu untuk memperbaiki diri kita, komunitas kita, lingkungan kita, prodi kita, fakultas kita, kampus kita. Ya untuk apa? Ya untuk keberhasilan di masa yang akan datang. Nah, bicara soal kepemimpinan, teman-teman sekalian, ada tiga model atau tiga kunci yang mesti harus diperhatikan kita semuanya. Tentu kita beritiba kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada 4 nilai yang harus kita teguhkan dalam diri kita. Jadi yang pertama, kepemimpinan kita ini harus sidik. Jadi sidik kita itu harus jujur, jujur berkata dengan sebenarnya. Jujur berkata sebenarnya itu artinya dalam konteks kepemimpinan, teman-teman sekalian, kita bisa mengajak semua orang, semua pengurus atau semua bagian untuk bersama-sama untuk mengembangkan dan untuk mengantarkan apa yang kita pimpin itu. Tentu dengan kejujuran itu akan memudahkan kita semuanya dalam menggerakkan. Jadi salah satu yang tidak jujur saja itu akan sangat berpengaruh terhadap proses berjalannya sebuah organisasi. Jadi sidik itu menjadi penting. Yang kedua adalah amanah. Amanah yang dimaksud di sini adalah tentu ketika kita menjadi sosok seorang leader atau menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi, ya tentu kita harus dapat dipercaya. Konteks dalam dipercaya itu ya dalam hal ini ya semua aspek dalam pengelolaan organisasi. Mulai dari apa yang kita omongkan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang juga kita yakini dalam hati. Jadi sesungguhnya dalam amanah ini teman-teman sekalian ya kita tentu harus bisa tidak hanya sekedar kita dalam pikiran bagus, baik, tapi tindakannya juga baik. Bahkan harus ditopang dengan dengan hatinya juga harus baik. Kalau bahasanya Mas Yusuf itu kalau sampai hati biasanya dikatakan bahwa an-niyatu ruhul amal itu bahasanya Mas Yusuf. Jadi niat itu memang menjadi rohnya semua amal. Ketika di awal kita menjadi pemimpin, menjadi apapun itu niat kita sudah bagus, insya Allah dalam proses kepemimpinan pun akan amanah gitu. Tidak usah repot-repot apa, tapi kita pun akan terdorong oleh bahwa tugas atau tanggung jawab ini adalah di amanah kita semuanya. Yang ketiga adalah fatonah. Tentu seorang pemimpin itu harus cerdas. Cerdas ini harus dikombinasikan dengan bijaksana. Tidak hanya cerdas saja, tapi harus bijaksana. Apakah ada orang yang bijaksana tidak cerdas? Tidak ada. Apakah ada orang cerdas tidak bijaksana? Sebenarnya juga tidak. Jadi kombinasi cerdas itu sungguhnya adalah keseimbangan dengan kebijakan itu atau kebijaksanaan itu sendiri. Maka dari itu, teman-teman sekalian, yang ketiga di aspek cerdas ini tentu banyak cara kita semua pun bisa dipersiapkan. Jadi tidak hanya kita membaca, tapi kita juga harus berdiskusi dengan yang lain. Nah, itu cara-cara kita agar kita semuanya memiliki kecerdasan yang bagus gitu dalam konteks kehidupan kita. Tentu tidak hanya cerdas di aspek di aspek kognitif saja, tapi punya kecerdasan di aspek-aspek yang lain, mungkin spiritual, mungkin emosional, dan kecerdasan di aspek kognitif. Nah, itu menjadi bagian yang harus dilakukan. Dan yang keempat, teman-teman semuanya, adalah terkait dengan tabligh. Tabligh itu apa? Berarti ketika kita semua menjadi leader, maka kita juga harus bisa menyampaikan apa. Kalau Kanjeng Nabi itu kan menyampaikan wahyunya Allah secara transparan. Tapi kalau kita semuanya yang dimaksud dengan menyampaikan apa yang
kita ketahui sebagai pemimpin, konteksnya adalah konteks di mana kita menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi, apa yang harus ditransformasikan kepada pengurus, kepada anggota, yaitu yang harus dilakukan. Nah, dari 4 hal ini, teman-teman sekalian, sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu yang paling penting dan hari ini sudah jarang sekali kita temukan atau sudah banyak yang hilang, itu adalah keteladanan. Maka dari itu, saya masih meyakini sampai hari ini bahwa kesuksesan itu sesungguhnya adalah akhlak, adalah attitude dan sikap. Kenapa? Karena akhlak, attitude, sikap itu tidak bisa kita bentuk dengan instan, tapi melalui proses-proses yang panjang dan memerlukan effort yang sangat besar. Tapi kalau aspek kognisi atau kognitif, mungkin akan sangat gampang sekali. Kita nggak bisa A, kita bisa coba belajar akses di berbagai macam media juga bisa selesai. Tapi kalau akhlak butuh tahapan yang diperlukan effort yang sangat luar biasa. Nah, berikutnya ada beberapa contoh-contoh ya. Saya pikir nanti bisa dikembangkan oleh kita semuanya, teman-teman sekalian. Salah satunya misalkan ini yang ditulis oleh Haji Agus Salim. Jadi memimpin adalah menderita. Leading is legend. Ini maksudnya apa? Maksudnya ketika kita sudah meneguhkan dalam diri kita itu menjadi seorang pemimpin, ya tentu kita yang paling repot. Nah, bahasanya Mbak Isna itu kalau kita ingin bermanfaat kepada orang lain ya harus repot. Tidak ada ceritanya orang yang bermanfaat kepada orang lain kita tidak repot. Tidak ada, tetap harus repot. Nah, itu hal yang sederhana yang seringkali kita juga abai ya. Juga abai bahwa ketika kita ingin menebar banyak nilai manfaat kepada yang lain, kita pengen enak sendiri nggak bisa. Ya kan kita ketika dalam menebar kebaikan manfaat itu ya harus terdepan. Maka dari itu Haji Agus Salim mengatakan leading is legend, itu maksudnya adalah memimpin adalah menderita. Maksudnya menderita itu jangan terlalu berhalusinasi bahwa ini menderita seperti apa, tapi sungguhnya tidak itu, tapi ya intinya kita harus berani untuk berkorban. Ini Haji Agus Salim. Berikutnya teman-teman sekalian yang langsung saja misalkan Gus Dur gitu, banyak contoh sebenarnya. Contoh misalkan Gus Dur. Jadi Gus Dur adalah sosok figur yang sangat tenang, bijak, dan syarat dengan pengetahuan. Itu artinya apa teman-teman sekalian? Kita sebagai seorang pemimpin pun sebenarnya dalam mengendalikan emosi-emosi kita, ya jangan sampai kita terlalu reaksioner dengan berbagai macam kasus, berbagai macam tantangan, berbagai macam isu, dan lain sebagainya, tapi harus tenang. Nah, ketenangan seorang pemimpin itu didukung oleh apa, teman-teman sekalian? Tentu didukung oleh knowledge, itu yang penting. Pengetahuan. Semakin kuat pengetahuannya, semakin luas pengetahuannya, maka kita tidak akan berusaha-gerusu dengan berbagai macam isu atau mungkin case-case tertentu yang ada di sekitar kita. Termasuk yang lain lagi adalah kaitannya dengan mungkin kematangan di aspek emosional. Emosional menjadi penting, itu harus dilatih, tidak bisa emosional itu juga berdiri sendiri, tapi itu harus dilatih. Dan yang lain yang tidak kalah pentingnya juga, ini kalau bahasanya Mas Yusuf, perlu ada keistiqomahan religius. Artinya keistiqomahan religius itu bagi kita seorang atau sosok seorang yang memiliki keyakinan kepada Tuhan kita, kepada Nabi kita, kepada apapun yang kita yakini sebagai umat Islam, saya pikir hal yang tidak boleh dilupakan adalah keistiqomahan religius itu. Kalau teman-teman yakin bahwa istiqomah sholawat 1 hari 1000 kali, udah lakukan itu. Insya Allah itu akan menghadirkan karomah-karomah yang sering kali kita nggak terpikirkan, tapi kita sudah sangat terbantu oleh amaliyah yang istiqomah yang kita lakukan. Dan masih banyak yang lain. Saya pikir teman-teman juga sudah melakukan itu semuanya. Nah, karakter pemimpin masa depan apa yang diperlukan, teman-teman sekalian, ada 4 hal ini yang seharusnya harus terus kita lakukan mulai dari sekarang. Jadi yang pertama adalah kita harus memiliki karakter yang tawadhu, gitu.
Artinya karakter yang tawasud itu adalah karakter yang tengah-tengah, kita tidak ekstrim kanan atau tidak ekstrim kiri, tapi posisi kita adalah di posisi yang tengah-tengah. Yang kedua adalah tasamuh. Tasamuh itu ya toleran. Toleran itu kita menghargai adanya perbedaan. Kenapa perbedaan itu harus kita hargai? Ya kita tahu persis bahwa Allah itu menciptakan apapun yang ada di muka bumi ini, di dunia ini tidak sama. Nah, tidak sama. Maka dari itu kita harus menghargai adanya perbedaan-perbedaan itu. Yang ketiga adalah tawazun. Tawazun itu menjaga keseimbangan. Keseimbangan itu yang bagaimana? Misalkan kita tidak hanya sekedar soal kita pengen bahagia di akhirat saja, biarkan diabaikan dunianya. Emangnya sampai menyiapkan untuk bahagia di akhirat tidak di dunia? Nah, atau sebaliknya, kita juga harus menggapai kebahagiaan di akhirat. Nah, kalau kita pengen bahagia di dunia dan akhirat, ya ingat beberapa hal yang seringkali kita pahami bahwa itu Mas Yusuf, kalau kita pengen bahagia atau di dunia maka kita harus tahu ilmunya ada Pak. Kalau di akhirat, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'al bil. Jadi kalau kita pengen bahagia di dunia ya harus tahu ilmunya dunia. Kalau pengen bahagia di akhirat ya harus tahu ilmunya akhirat. Dan kita ini adalah orang-orang yang pengen bahagia dunia akhirat. Berarti harus menjaga keseimbangan. Waman arodahuma fa'alaihi bil. Ilmu dunianya punya, akhiratnya juga punya. Dan yang tidak kalah pentingnya, i'tidal, adil. Saya pikir ini juga menjadi penting. Harus berlatih adil mulai dari diri kita sendiri. Adil dari diri kita sendiri itu ya kita itu sebagai umat yang umat Islam yang yakin adanya Tuhan, ya kapan kita harus mengingat Tuhan. Mengingat ya tidak hanya mengingat saja waktunya sholat kita sholat. Gitu kira-kira Mas Yusuf ya. Terus kita sebagai suami gitu, kadang harus ingat pada istrinya, ya ingat istrinya, keluarganya, anaknya, terus pekerjaannya. Jadi bagaimana kesemuanya itu harus ditata secara adil, agar apa ya sekali lagi apa yang diharapkan oleh kita semuanya bahagia dunia akhirat itu bisa mengena. Nah, ini prinsip karakter moderat. Maka dari itu teman-teman sekalian, kebutuhan kita tidak hanya di Indonesia tapi di dunia itu adalah kepemimpinan yang moderat ini. Kalau kita ingin menghendaki dunia ini, Indonesia ini senantiasa tentram dan damai. Pilihannya harus ini. Maka dari itu, ayo teman-teman sekalian, kita latih mulai sekarang. Belajar dalam diri kita semuanya. Tawasud, tasamuh, tawazun, i'tidal. Kita perkuat, kita belajar dari diri kita, kelompok kita, komunitas kita. Insya Allah nanti itu akan membentuk diri kita ke depan jauh lebih hebat. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, hal demikian inilah yang perlu kita diskusikan, kita obrolkan berkali-kali agar kita semuanya itu punya cukup referensi untuk untuk menjadikan beberapa kelebihan-kelebihan dari model-model kepemimpinan itu menjadi sebuah kekuatan yang bisa kita ambil dalam diri kita. Ini menjadi penting. Yang lain teman-teman sekalian saya pikir agak dipercepat aja. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya bahwa pemimpin itu perlu diciptakan. Jadi teman-teman sekalian bahwa bukan berarti pemimpin itu ujuk-ujuk berbentuk jadi pemimpin. Tapi kita bagian orang yang kita itu kan aliran konstruktivistik gitu. Kita harus memiliki keyakinan bahwa pemimpin itu bisa diciptakan. Misalkan hari ini kita merasa, aduh aku kok gak iso opo-opo, is okay hari ini, tapi iso opo-opo itu harus kita siapkan. Misalkan belum bisa bicara di muka umum, public speakingnya belum bagus, dilatih mulai sekarang public speakingnya. Writingnya belum bagus, sekarang dilatih writingnya. Apalagi kecakapan di bidang-bidang yang lain. Saya pikir hari ini kita harus mempersiapkan itu semua, karena kesiapan-kesiapan itu sesungguhnya itu adalah menjadikan diri kita semakin matang, dan insya Allah kalau sudah matang ya fungsi utamanya nanti adalah untuk kita sendiri. Ini yang kayaknya ini yang terakhir teman-teman sekalian, bahwa
kiat sukses dalam kaderisasi untuk mencetak pemimpin itu apa yang harus kita lakukan, meskipun hari ini kita juga jarang melihat aktivitas-aktivitas seperti ini. Jadi misalkan kita harus menguatkan budaya literasi kita. Jadi tidak hanya sekedar membaca status temannya, tidak sekedar menulis status dalam dirinya, tapi kita harus berliterasi dalam konteks kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu hari ini apa, kita sebagai apa, sebagai mahasiswa, sebagai ya mungkin sebagai dosen, mohon maaf teman-teman sekalian, sebagai apa, kita harus berliterasi sesuai dengan eh, kompetensi atau sesuai dengan profesi itu kalau ngomong profesi, sehingga apa yang kita yakini melekat dalam diri kita itu ya semakin tangguh, semakin kuat. Itu literasi. Yang kedua adalah komunikasi yang efektif. Nah, ini menjadi penting. Komunikasi harus kita latih, kita harus tahu, sadar kita ini orang-orang yang beragama, tentu kita bisa membedakan kita komunikasi dengan siapa, dengan kiai, dengan orang tua, dengan teman, dengan adik, dengan ya saya pikir kita harus bisa itu semuanya karena sekali lagi bahwa kita masih berkeyakinan bahwa al-adabu fauqa ilmi. Jadi adab itu masih lebih tinggi daripada ilmu. Jadi kadang kita ini kan sok metesek, pinter didik, ini wis koyo pinter sak donya gitu. Akhlake lali. Jadi menurut saya relate dengan yang ada di atas tadi, saya pikir akhlak tetap harus menjadi cerminan kita semuanya. Jadi komunikasi yang efektif. Berikutnya menetapkan ekspektasi yang jelas. Jadi mulai sekarang kita semuanya teman-teman sekalian, ayo ini kalau teman-teman semester 1 sering kali tidak sampaikan, ayo diinventarisir. Kebutuhan teman-teman hari ini apa? Sudah capai 3 misalkan. Dalam semester ini bisa 2 hal, misalkan public speaking sama apa misalkan. Itu silahkan ditentukan biar ada target. Jadi ekspektasi yang jelas bagi teman-teman sekalian ketika setiap semester itu bisa Anda ambil manfaatnya. Berikutnya adalah mendukung pertumbuhan dan perkembangan kader. Itu artinya ketika kita sudah berada di organisasi, berarti kita harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua kader untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jadi fastabiqul khairat itu tetap harus dilakukan agar ya lagi-lagi memberikan kesempatan kepada semuanya. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan umpan balik secara teratur. Artinya ketika dalam organisasi kita membuat semacam kaderisasi, tentu proses kaderisasi itu harus kita tata, harus kita atur sedemikian rupa sehingga kita tahu kelemahan proses kaderisasi kita itu apa, kelebihannya apa, sehingga itu bisa kita lakukan secara terus-menerus. Dan lain sebagainya, saya pikir ini yang terakhir, teman-teman sekalian. Kalau kita sudah menjadi pemimpin, menjadi seorang leader dalam sebuah organisasi, maka hanya satu kata yang perlu kita ingat bahwa the power of we, not me. Jadi kekuatan itu adalah kekuatan kita, bukan kekuatan saya. Jadi kira-kira ini beberapa hal Mbak Isna terkait dengan manajemen organisasinya. Saya pikir dalam manajemen sekilas saja yang seringkali kita dengar itu kan ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada monitoring. Prinsipnya yaitu tetap harus diperkuat di aspek manajemennya, tapi menurut saya berkeyakinan bahwa semuanya itu kembali kepada manusianya. Model manajemen apapun kalau manusianya tidak siap untuk tidak punya etikat untuk memperbaiki dalam konteks manajemen, sampai pikir tidak bisa juga. Maka dari itu kembali kepada kita, maka kita kuatkan diri kita agar kita punya berbagai macam kompetensi yang diperlukan untuk masa yang akan datang. Demikian Mbak Isna kira-kira pengantar dari saya. Terima kasih banyak dan sudah selalu untuk kita semuanya. Saya kembalikan ke Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tomo, materi yang sangat menarik sekali. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mungkin kita lanjutkan dulu kepada pemaparan pemateri yang kedua dengan judul tema pengembangan kapasitas guru dalam mewujudkan madrasah damai melalui penerapan budaya madrasah berbasis kurikulum cinta di MI Raudhatul Ulum. Gitu.
Untuk selanjutnya, kepada yang kami hormati Bapak Eko Yusuf Wahyudi, MPD, waktu dan tempat kami persilahkan.